Seorang gadis sedang melihat cat kuku, namun manajer supermarket mencurigai dia sedang mencuri. Manajer menarik tangan gadis tersebut dan membawanya ke kantor, berencana menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Namun, beberapa menit setelah itu, gadis itu tiba-tiba melarikan diri. Manajer segera mengejarnya, dan keduanya terlibat dalam pengejaran sengit di jalanan. Dan saat manajer hampir berhasil menangkap gadis itu, gadis yang panik tidak bisa memilih arah dengan benar dan mengalami kecelakaan. Setelah kejadian itu, ayah gadis tersebut, Furuta, datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasinya. Begitu melihat anaknya, Furuta menjerit dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah kecelakaan itu, pengemudi mobil itu diinterogasi. Ia terlihat sangat menyesal, mengatakan bahwa jalur cepat membuatnya sulit untuk mengerem tepat waktu. Kasus ini segera menarik perhatian besar dari publik. Media, baik televisi maupun online, mulai membahasnya secara intens. Apakah gadis yang mencuri cat kuku pantas mendapatkannya, atau justru manajer supermarket yang salah karena mengejarnya secara berlebihan? Media tidak memberi jawaban, melainkan melemparkan pertanyaan itu kepada publik untuk diperdebatkan. Media tidak peduli dengan kebenaran, yang mereka pedulikan adalah perhatian dan traffic. Sementara itu, manajer supermarket menjadi sasaran amarah publik, terpaksa menutup tokonya. Beberapa hari kemudian, Furuta mengadakan pemakaman untuk anaknya. Pada saat itu, Naoto, manajer supermarket, datang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ia mengakui bahwa ia seharusnya tidak mengejar gadis itu dengan begitu keras. Naoto juga mengungkapkan bahwa supermarket seringkali menjadi sasaran pencurian, dengan banyak siswa SMP terlibat. Naoto menjelaskan bahwa pada hari kejadian, ia menemukan cat kuku di tas gadis tersebut, dan itu membuatnya yakin bahwa dia memang mencuri. Namun, Furuta tidak menerima penjelasan Naoto. Menurutnya, CCTV tidak menunjukkan adanya bukti bahwa anaknya mencuri, dan tidak ada saksi yang dapat mengonfirmasi hal tersebut. Furuta yakin bahwa Naoto pasti telah melakukan sesuatu terhadap putrinya di kantor untuk menutupi tindakannya, dan dengan mudah menuduh gadis itu mencuri. Aksi ini terekam oleh wartawan yang telah menunggu lama, dan segera diberitakan di media. Perdebatan publik semakin membesar, dengan masing-masing pihak mempertahankan posisi mereka. Pendukung Naoto mulai menyebarkan hujatan di depan rumah Furuta, menuduhnya sebagai orang tua yang membiarkan anaknya mencuri. Sementara itu, pendukung Furuta merusak depan supermarket Naoto, menulis kata-kata kasar di dinding. Akibatnya, banyak orang yang enggan berbelanja di supermarketnya. Untuk bisa membuka toko kembali, Naoto akhirnya tampil di depan publik untuk sebuah wawancara. Di depan kamera, ia terus meminta maaf, mengakui bahwa mengejar gadis itu dengan begitu agresif adalah kesalahan besar. Namun, ia juga menyatakan dengan hati-hati bahwa gadis itu memang mencuri. Naoto berharap wawancara ini akan membersihkan namanya. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Media dengan sengaja memotong bagian permintaan maaf Naoto, dan hanya menayangkan cuplikan saat ia mengonfirmasi bahwa gadis itu mencuri. Dengan manipulasi yang dilakukan, Naoto kini terlihat seperti orang yang tidak tahu menyesal meskipun telah melakukan kesalahan besar. Wartawan terus menayangkan liputan yang semakin membuat publik merasa terpicu untuk ikut campur dalam perdebatan ini.